Para pemuda pejuang Indramayu yang tertangkap digiring menuju jembatan di sebelah barat desa, lalu disuruh berbaris di pinggir jembatan. Mereka kemudian dieksekusi dengan tembakan api. Tubuh mereka kemudian roboh dan dihanyutkan arus sungai yang deras. Hingga sekarang, masyarakat setempat menyebut Kali Prawira Kepolo yang ada di desa Gelar Mendala dengan sebutan Kali Bacin, yang artinya bau amis. Amis karena jasad-jasad penduduk dan para pahlawan yang gugur di medan perang oleh kebiadaban kaum penjajah. Di Indramayu, Jawa Barat, pernah terjadi peristiwa pembantaian penduduk dan bumi hangus sebuah kampung bernama Siwatu oleh tentara Belanda di masa Perang Kemerdekaan. Peristiwa itu terjadi di masa agresi militer Belanda yang pertama, yang memulai agresinya sejak 21 Juli 1947 dan bertepatan dengan awal bulan Ramadan tahun itu. Siwatu adalah nama sebuah kampung di desa Gelar Mendala. Letaknya di belakang desa Sukaurip atau sekitar 7 km dari kota Indramayu bagian timur. Dalam sejarah di Indramayu, kampung yang berpenduduk hanya ratusan keluarga ini memiliki riwayat kelam yang tidak akan terlupakan sepanjang masa. Tragedi Siwatu adalah peristiwa berdarah dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, khususnya sejarah di Indramayu. Peristiwa berdarah ini terjadi pada 9 September 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia atau di masa awal Perang Kemerdekaan. Akibat serangan brutal ini menyebabkan dibumi hanguskannya kampung Siwatu oleh tentara Belanda. Semua penyerangan terjadi saat agresi militer Belanda yang pertama ini dimulai sejak 21 Juli 1947. Beberapa hari kemudian, Belanda menunjukkan aksi militernya ke wilayah Indramayu. Mereka mulai menduduki objek-objek penting seperti ibu kota kabupaten dan Kawedanan. Keduanya merupakan pusat lalu lintas ekonomi dan perdagangan. Meski demikian, Belanda hanya menduduki kota-kota saja, sedangkan di luar kota seluruhnya masih dalam kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Akibat agresi Belanda tersebut, banyak penduduk kota yang mengungsi ke desa sekitar, terutama desa-desa terpencil yang jaraknya tak jauh dari kota. Demikian pula kampung Siwatu menjadi tujuan para pengungsi dari kota. Tak hanya warga biasa, kampung Siwatu juga didatangi kalangan pemerintah, baik sipil maupun militer, menempati kampung yang sunyi dan terpencil tersebut. Di kampung Siwatu atau desa Gelar Mendala ini, para tokoh pejuang berkumpul melakukan musyawarah untuk mengatur siasat perjuangan melawan penjajah dan membentuk pemerintah sipil. Di situ diadakan musyawarah yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Mayor Sagun, Karjito selaku polisi, dan sebagainya. Dalam musyawarah disepakati mengangkat Mursyid Ibnu Safiuddin sebagai Bupati Indramayu, kemudian membentuk Susunan Keamanan Rakyat atau SKR di setiap desa guna membantu pasukan gerilya. Mayor Sagun diangkat sebagai penghubung untuk mempersatukan badan-badan perjuangan seperti pasukan setan, Laskar Hizbullah, dan lainnya. Mendengar desas-desus dari laporan yang menyebutkan bahwa telah diadakan musyawarah di desa Gelar Mendala, maka Belanda pun mengutus seseorang sebagai mata-mata untuk meninjau lokasi dan mengecek kebenarannya. Di desa Tegal Urung yang berjarak 1 kiloan dari kampung Siwatu,
tinggal seorang penduduk bernama Ayub Maknun. Ia disebut-sebut sebagai penyebab utama terjadinya bencana yang menimpa rakyat desa Gelar Mendala, khususnya kampung Siwatu. Bagaimana kronologi ceritanya sehingga laki-laki ini begitu tega mengkhianati bangsanya sendiri? Diceritakan sudah menjadi rahasia umum jika Ayub Maknun kerap kali pulang pergi ke kota Indramayu. Diketahui di sana ia menjalin hubungan dengan seorang tentara Belanda asal pribumi atau KNIL bernama Kastiman. Suatu ketika, tanpa tujuan yang jelas, Ayub Maknun datang ke kampung Siwatu dan desa-desa lain di pedalaman. Tak heran, kehadirannya memancing kecurigaan para pemuda pejuang kemerdekaan. Demi menjaga keamanan, suatu ketika Ayub Maknun dipanggil oleh pasukan TNI untuk dimintai keterangan. Ayub Maknun yang merasa bersalah dan berkhianat kepada Republik, saat diinterogasi merasa ketakutan. Ia menduga dirinya akan dibunuh. Karena itu, Ayub berusaha meloloskan diri. Pada suatu kesempatan, Ayub Maknun berhasil kabur dari tempat di mana ia ditahan. Selanjutnya, ia segera pergi ke kota Indramayu, lalu melaporkan peristiwa itu kepada tentara KNIL bahwa kampung Siwatu dijadikan tempat berkumpulnya para gerilyawan dan tokoh pemimpin Republik Indonesia. Hari Jumat yang kelam, 9 September 1947. Menurut keterangan orang-orang menyaksikan pada malam Jumatnya, di atas desa Gelar Mendala terjadi tembakan isyarat berupa kidatan-kidatan cahaya di atas. Esoknya, di hari Jumat yang naas itu, sekitar pukul 9 pagi, datang pasukan bersenjata tentara KNIL dari Indramayu. Mereka melakukan serangan mendadak pagi itu dan melakukan pengepungan lewat desa-desa dalam 5 jurusan seperti Sukaurip, Pekandangan, Malang Semirang, Longok, dan Sudimampir. Tetapi karena tidak berhasil menangkap orang-orang yang dimaksud, terutama tokoh-tokoh penting, maka tentara Belanda ini mulai membakar desa Gelar Mendala. Di antara anggota KNIL yang menyerang itu terdapat Kastiman dan Ayub Maknun yang bertindak sebagai petunjuk jalan. Aksi teror segera dimulai dengan tembakan membabi buta. Siapapun yang dilihat oleh mereka yang penting laki-laki tanpa bertanya ditembak di tempat. Tembakan gencar datang dari 4 jurusan di atas, sehingga penduduk Siwatu menjadi panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka yang mampu melarikan diri langsung kabur, sedang yang terkepung hanya mampu bersembunyi untuk bertahan hidup. Di antara mereka, banyak yang bertahan bersembunyi di rumahnya, di lumbung padi, sungai, hutan, memanjat pohon, dan lain-lain. Akan tetapi, kampung Siwatu benar-benar disisir habis dan diobrak-abrik oleh tentara. Mereka menganggap kampung Siwatu sebagai markas para gerilyawan, atau setidaknya penduduk kampung itu melindungi para pejuang, sehingga musuh bermaksud membunuh setiap penduduk laki-laki yang dijumpai. Saat tentara musuh datang, semua pemuda kampung itu disuruh keluar dan berkumpul di halaman. Mereka disuruh berjongkok, lalu dengan darah yang mengucur dingin, satu demi satu dihabisi nyawanya dengan tembakan stun gun. Bisa dipastikan mereka pun tersungkur menyerahkan jiwa raganya ke pangkat Ibu Pertiwi.
Mereka yang terlihat tetap bersembunyi di dalam dibakar rumahnya, dan yang diketahui melarikan diri dari rumah bersiap-siap menanti mulut senjata yang akan menghabisi nyawanya. Penduduk yang diketahui mencoba menyelamatkan diri dengan memanjat pohon tinggi dan rindang, maka bagi mereka tiada ampun. Musuh akan menembaki, tak ubahnya permainan tembak dari bawah. Satu persatu korban berjatuhan ke bawah, laksana burung yang tertembak. Dengan sangat buas dan di luar peri kemanusiaan, para serdadu Belanda ini menghancurkan kampung Siwatu yang kecil dengan membabi buta. Hampir semua tempat yang memungkinkan untuk bersembunyi digeledah dan diobrak-abrik. Orang-orang yang kedapatan bersembunyi di rumahnya tanpa tanya ditembak di tempat. Tidak hanya itu, rumah mereka pun dibakar, seakan untuk membayar mayat yang telah ditembaknya. Lebih naas lagi, orang-orang yang terlihat mencoba mencaburkan diri ke sungai dan bersembunyi di dalam air, seperti orang yang sedang memburu binatang. Gerakan air yang dipastikan ada orangnya segera dihujani peluru. Berpuluh-puluh orang dibunuh dengan cara yang biadab, sehingga air kali Prawira Kepolo kala itu menjadi merah karena darah para pahlawan dan penduduk tak berdosa. Namun demikian, ada segelintir orang yang selamat. Orang-orang yang selamat dari malapetaka hanya mereka yang benar-benar beruntung dan bernasib baik. Salah seorang yang selamat adalah seorang anggota DPR RI yang sempat meloloskan diri melalui desa Semirang sebelum pengepungan mendekati kampung Siwatu. Demikian pula nasibku desa Singaraja bernama Muflih. Ia berhasil meloloskan diri dari bahaya maut yang mengerikan itu. Dari sejumlah keterangan disebutkan, jumlah korban yang tewas sekitar 99 orang. Ada sebanyak 40 rumah habis terbakar. Bagi kampung seperti Siwatu, jumlah 40 rumah sudah cukup menghabiskan seluruh rumah penduduk. Menurut keterangan seorang penduduk yang selamat, di tengah pembantaian dan penghancuran massal ini, tiba-tiba datang kemudian seorang perwira KNIL yang segera menghentikan pembantaian besar-besaran di kampung itu. Baru sekitar pukul 12 siang, para tentara musuh pun angkat kaki kembali ke Indramayu. Mereka meninggalkan kampung yang malang dalam kondisi hancur termakan api. Sementara mayat-mayat korban berkelimpangan di sepanjang jalan tanpa ada yang berani mengusiknya. Lebih dari itu, para tentara gerombolan pergi dengan meninggalkan luka dan dendam membara di hati penduduk kampung Siwatu, juga penduduk Indramayu yang tak mungkin sembuh dalam waktu lama. Perlu dicatat, untuk mengenang sejumlah orang yang tewas dalam peristiwa berdarah tersebut, di antara beberapa nama tokoh yang terkemuka seperti Haji Abdul Somad, Berman, Bernat, dan Kucarsa, Kepala Desa Gelar Mendala, serta masih banyak yang belum terkonfirmasi namanya. Mereka telah pergi untuk selamanya. Akan tetapi, semangat orang-orang yang masih hidup akan para keturunannya akan tetap mengingatnya. Rakyat Indramayu tidak pernah surut berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Mereka telah menjadi korban agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air tercinta, Republik Indonesia. Penduduk Siwatu telah berkorban untuk perang kemerdekaan. Kini Indonesia telah merdeka. Penduduk Siwatu hanya menyisakan keturunan dari korban tragedi
setengah abad silam. Dan mereka yang masih hidup masih tetap membawa kenangan pahitnya yang tak terlupa.